Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Tuhan berikan kesempatan untuk kita sekali lagi mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu sebelum kita melihat lebih dekat dan menggali lebih dalam apa yang menjadi maksud Tuhan, marilah kita meminta pertolongan kepada Dia. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur saat Engkau percaya dengan memberikan kami firman-Mu, mempercayakan isi hatimu kepada kami. Oleh karena itu tolonglah kami dan berilah kami pengertian yang benar, sehingga kami tidak tersesat dan kami semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 dan 9. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya, mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Firman Tuhan kali ini menjelaskan kepada kita betapa bangsa Israel itu berdosa kepada Tuhan. Tuhan begitu marah atas setiap pemberontakan mereka. Bahkan perikop ini secara khusus menjelaskan tentang dosa dan hukumannya. Ketika kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keseterusnya, maka kita akan melihat betapa Tuhan marah sekali dengan apa yang telah dikerjakan oleh bangsa Israel. Raja-raja Yehuda katanya tulang-tulangnya akan dibongkar dari kuburannya, bahkan akan dikeluarkan dan akan ditaruh di bawah matahari. Ini melambangkan betapa marahnya Tuhan dan jahatnya mereka. Sehingga ketika Tuhan berkata kepada Yeremia, katakanlah kepada bangsa Israel, beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka bahwa mereka kelak akan mendapat apa yang mereka telah kerjakan. Mereka akan menuai dari setiap kejahatan yang mereka kerjakan. Ketika kita melihat di ayat yang ke-5 dan ke-6, Tuhan berkata bahwa mereka berpaling daripada jalan Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan mereka. Tuhan sudah menyediakan bagi mereka apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan telah memperhatikan mereka. Tetapi mereka tetap penuh dusta dan tidak pernah ada yang jujur. Mereka tidak pernah menyesali perbuatan mereka. Bahkan dikatakan, burung masih mengetahui musimnya. Tetapi bangsa Israel ini tidak tahu kapan dia harus berbalik kepada Tuhan. Tidak tahu apa itu hukum Tuhan. Mungkin mereka menghafalnya karena bangsa Israel, khususnya para imam-imam, para pengajar, para guru-guru, dan ahli Taurat tahu jelas tentang isi firman Tuhan. Mereka menuliskan hukum Taurat, mereka menuliskan firman Tuhan, mereka mengajarkan firman Tuhan. Mereka setiap saat pergi ke bait suci, mereka di sana ke bait Allah mereka berdoa dengan durasi yang lama, mengajar dengan begitu hebat. Tetapi ternyata dari ayat yang kita baca ini, Tuhan berkata bahwa mereka telah menggunakan pena palsu untuk memanipulasi semua firman Tuhan itu. Pena palsu yang dimaksudkan ialah ketika mereka menafsirkan sesuka hati mereka, menyesuaikan dengan keinginan mereka. Inilah yang dikatakan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru. Ketika Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Ia berkata kepada mereka, engkau hai keturunan ular beludak, engkau yang mencari keinginan hatimu, engkau yang tidak bersih hatinya, engkau memiliki bapa iblis, engkau adalah keturunan ular beludak. Yesus begitu marah, mungkin sama halnya kemarahan Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Maka sesungguhnya penipuan dan pengerusakan terhadap firman Tuhan adalah kekejian di mata Tuhan. Sehingga orang-orang yang akan binasa adalah mereka yang memperlakukan firman Tuhan sesuai dengan keinginan hatinya masing-masing. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan akan menggunakan kebenaran itu untuk membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Sehingga
Jika mereka merasa diri bijaksana, maka mereka harus bertobat karena tidak ada lagi kebijaksanaan dalam diri mereka, karena semua adalah kebohongan. Dan kebijaksanaan jika terus diungkapkan, tetapi di dalam kebijaksanaan yang dimaksudkan itu tidak ada kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya itu adalah kebohongan. Maka kita saat ini perlu bertanya kepada diri kita. Setiap hari mungkin kita mendengar firman Tuhan. Setiap hari mungkin kita mendengarkan khotbah. Setiap hari mungkin kita belajar firman Tuhan. Tetapi apakah kita percaya sepenuhnya kepada firman itu? Atau justru semua firman masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan karena kita tidak peduli dengan firman itu? Tetapi justru Tuhan berkata, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bodoh dan tidak ada kebijaksanaan dalam dirinya. Maka seperti burung tahu kapan dia harus pergi untuk memakan gandum karena dia tahu musimnya, maka kita pun harus tahu sebenarnya kita harus terus datang kepada Tuhan, sebab kita adalah ciptaan Allah yang mulia, bukan seperti burung. Begitu memalukan kita disandingkan dengan binatang, tetapi justru kita harusnya semakin mengasihi Tuhan. Tetapi jangan kecewa, Yesus telah mati bagi kita. Terimalah Dia. Semua pemberontakan, kekecewaan kita telah diampuni oleh Dia. Cukup katakan, aku mau bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita kini menjadi orang benar. Terpujilah kasih-Nya yang begitu luar biasa, kiranya terus menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, ajarlah kami menghormati firman-Mu dan percaya sepenuhnya kepada Engkau.